Baik, terima kasih atas ya, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya Hari Setiawan dalam mata kuliah mengikuti satu. Diingatkan kembali bahwa dalam mata kuliah ini kita sama-sama berusaha mengembangkan diri, ya sama-sama berusaha mengembangkan diri, ya dalam eh, menerjemahkan ya dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Terus kuliah ini, mata kuliah ini saya berharap kita bisa bentuk ya, kita bisa wujudkan bersama ya. Jadi tidak hanya saya saja ya. Jadi saya berharap bisa membentuk perkuliahan ini bareng gitu ya. Misalnya kan mahasiswa saya pengen mata kuliah kuliah yang ini sensei yang asik. Kalau yang asik itu kayak gimana? Nah, itu untuk mewujudkan kuliah yang asik itu memang ada peranan dari dosennya ya, itu juga besar ya. Betul, betul sekali. Hanya saja sebenarnya dosen juga pengajar itu mendapatkan energi dari mahasiswanya gitu ya. Jadi di sini hubungannya adalah apa ya, simbiosis mutualisme ya, mutualan kalau sekarang anak-anak muda bilang gitu ya. Jadi eh, sebenarnya saya juga secara pribadi ya kadang membutuhkan energi dari mahasiswa juga waktu kegiatan seperti ini online ya kan, semua capek ya, apalagi kalian ya banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi kita sebenarnya sama-sama ya, posisinya sama. Jadi apa namanya, berharap ada kontribusi dari setiap anggota di momen ini, di sesi ini ya. Setiap apa namanya anggota di sini eh, apa namanya sebaiknya punya kontribusi ya ke perkuliahan ini, gimana gitu ya kontribusinya. Terus untuk berkontribusi itu kan memang sih perlu banyak keberanian juga ya. Untuk mengungkapkan pendapat itu harus berani ya, harus harus punya dasar yang jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya menunggu itu akan lama sekali terwujudnya ya. Di sini saya coba mengajak kalian untuk bisa apa namanya, eh, gimana ya bilangnya ya? Eh, saya jadi bingung sendiri. Sebentar. Oke, jadi pertama berusaha memahami dulu bahwa kita ini masing-masing berbeda, walaupun kalian statusnya sama, mahasiswa gitu ya. Tapi latar belakangnya beda-beda. Dan itu saya memahami dengan baik sekali. Ya. Lingkungannya berbeda, lingkungan belajarnya, lingkungan di rumahnya, ya. Di waktu yang sama sekarang, itu bukan berarti semua mahasiswa bisa mengikuti sesi ini dengan nyaman gitu. Ya, siapa tahu ada yang lagi sambil disuruh ibunya, saya sambil ke warung sensei misalnya. Ada juga yang sambil, aduh sensei saya lapar banget makan dulu. Ya, nggak apa-apa. Jadi macam-macam. Kondisi hati kalian juga kan macam-macam. Saya memahami sekali. Terus waktu mulai belajar bahasa Jepang juga itu startnya kan nggak sama ya. Jadi beragam pasti. Dan karena startnya beragam, sekarang kondisinya juga pasti beragam. Dan dari kondisi, dari latar belakang itu, apa yang bisa kalian kontribusikan, ya, nyambung ke yang tadi ya, apa yang bisa kalian, ya, ya, apa yang bisa kita kontribusikan itu juga beda-beda, ya, nggak mungkin sama, gitu, ya. Jadi ada yang temennya yang sudah bisa bilang A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J gitu. Wah, panjang bukunya. Lengkap A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Tapi ada juga temennya yang cuma bisa bilang A, B, C gitu. Tapi ada juga yang sudah bisa bilang sampai A, B, C, D, sampai J ya, A sampai J, tapi seling-seling gitu. A, B, C, E, G, I gitu ya misalnya. Jadi macam-macam. Kalau saya selalu berusaha memahami itu. Tapi kadang saya nggak tahu ya. Tapi kadang yang saya rasakan, mahasiswa itu ya justru nggak bisa menerima kondisi itu. Gitu ya. Jadi banyak pertimbangannya kalau mau berkontribusi itu ya. Saya masih cuma bisa sampai A, B, C doang, belum sampai J. Jadi buat apa saya bicara gitu, misalnya ya. Nah itu menurut saya jangan sampai terjadi ya. Karena ya tadi startnya beda-beda. Saya tanya nih sekarang sama siapa? Siapa yang bisa ngobrol? Ulul bisa ngobrol nggak Ulul? Bisa, Sensei. Bisa, alhamdulillah. Ulul sekarang kerja atau lagi santai? Sambil menerjemahkan email seperti biasa. Mantap. Ya. Ulul sekarang kerjanya di itu ya, perbankan ya kalau nggak salah. Hai. Ya, kenapa bisa nyasar ke situ Ulul? Dulu sempat wawancara juga di manufaktur, Sensei. Cuman Hmm. waktu penawaran yang datang duluan yang di bank ini, Hmm. terus karena yang manufaktur nggak ada kabar, ya udah deh langsung terima aja yang di bank dulu gitu, Sensei. Ya, enak banget ya bingungnya ya. Mantap. Semoga kita bisa bingung seperti Ulul ya. Nah, Ulul bisa bisa belajar bahasa Jepang tuh dari kapan? Kok bisa sampai Uh, sekarang gitu? Dulu saya tidak lolos SNMPTN, SBMPTN juga nggak lolos, terus ikut UTUL UGM tahun 2015, Hmm. Sensei. Hmm. Nah, dari UTUL UGM itu saya keterimanya D3 Hmm. Bahasa Jepang, sekolah Hmm. vokasi. Oke. Jadi karena sudah diterima di situ, ya Hmm. udah diniatin insya Allah belajar bahasa Jepang. Jadi SMA juga nggak pernah belajar, baru Hmm. belajar start 2015 itu, Sensei. Hmm. Terus di dalam kemampuan bahasa Jepangnya sendiri pencapaiannya sekarang gimana tuh? Ya ukurannya misalnya Uh, JLPT. nah, dulu karena waktu masuk kuliah, teman-teman saya tuh SMA udah banyak yang belajar bahasa Jepang. Semester satu kan saya masuk Agustus 2015. Semester satu Desember itu sudah ngambil aku yang 5, aku yang 4, aku yang 5. Nah, saya hiragana aja belum hafal saat itu. Oke. Jadi sampai semester 3 itu saya belum lulus N5. Hmm, hmm, hmm. Terus semester 4 karena udah mau magang, jadi harus punya N3 nih. Nah, sebelum magang saya jaga-jaga pengen ambil N3, tapi ternyata nggak lulus juga, Sensei. Hmm, Setelah 4 semester belajar bahasa Jepang, 4 semester, hmm. coba N3 lagi, alhamdulillah lulus. Oke. Terus dari situ saya pengen tiap tahun ngambil udah janji sama diri sendiri gitu kan. Hmm, Jadi N3 lulus, 2018 selanjutnya saya ambil Juli 2018 ambil N2, nggak lulus. Terus Desember ambil lagi, alhamdulillah lulus. Terus setelah itu ambil N1 nggak lulus lagi. ya. Terus Oke. 2019 juga nggak lulus lagi. Sekarang masih berusaha. Sebelum males belajar, masih Ya. pengen ngambil terus sampai N1 gitu, Sensei. Oke, sip ya. Terima kasih Ulul ceritanya ya. Jadi latar belakangnya pasti beda-beda ya. Jadi Ulul ini pernah D3 dulu, terus ekstensi berarti ke sini ya. Hai. Oke. Terus kalau yang lain gimana? Bisa cerita nggak nih? Siapa nih? Hmm, Mas Malik kayaknya bisa cerita nih Mas Malik nih. Senang cerita kayaknya Mas Malik. Oh nggak jadi. Oke. Ada yang bisa cerita mungkin Aul. Aul bisa nggak cerita Aul? Latar belakang Aul. eh saya bentar dulu bentar. Ya. Bun, itu bun. Ya lama. Rifka bisa cerita Rifka. Uh, tapi
Harus Maaf pakai kan tahunnya. saya cerita apa kok Rifka Rif- baru masuk. Rifka baru masuk. Cerita tentang latar belakang belajar bahasa Jepangnya. Kapan mulainya gitu? Kapan mulainya itu tahunnya harus diomongin aja ya. Mas Malik nggak kedengeran. Ntar deh saya nyari headset dulu. Oke, saya mute dulu ya. Eh, ya oke. Rifka bisa cerita nggak awalnya belajar bahasa Jepang kayak gimana? Awalnya seru sensei. Oh, gimana tuh? Iya, masih awal-awal tuh semester 1 kan sensei. Kayak gimana? Iya, semester 1 seru. Semester 2 itu kan karena udah semester 2 udah asinkron ya sensei. Awal-awal juga seru, tapi pas udah ke tengah-tengah kok jadi aneh gitu. Soalnya kalau di kampus sendiri bisa nanya-nanya sama semuanya. Jadi lebih enak. Tapi kok semakin kesini kok ngikutin terus sensei. Jadi nggak ada perkembangan. Kalau menurut Rifka gitu. Oke, makasih Rifka. Pusing ya sekarang ya. Tapi juga ada sih perkembangan dikit. Oke, alhamdulillah. Awalnya, Rifka awalnya belajar bahasa Jepang kapan? Awalnya itu kuliah. Oh, tapi jadi dikasih tahu dulu sama ibu. Ibu dulu anak sastra Jepang dia. Oh, gitu. Jadi ada pengaruh dari orang tua ya? Iya, untuk masuk ke sastra Jepang. Jadi sebelum masuk berapa lulus? Nah, loh. Ya, jadi sebelum kuliah itu berarti belajar dulu sama ibunya gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Ibu dulunya tahunya cuma imana desu ka. Cuma itu doang. Oke. Ya, sip. Ya, jadi kita bisa merasakan ya perbedaannya ya. Mas Malik gimana Mas Malik? Udah oke suaranya nih. Kedengeran nggak Sensei? Kedengeran, merdu. Aduh, jangan terlalu mencemooh gitu dong. Ya, udah biasa saling mencemooh. Jadi kalau saya dulu lulus Politeknik itu tahunnya nggak usah lah ya. Iya, nggak usah. Iya, kita udah tahu kok. Lulus Politeknik bingung kan mau ada apa gitu, mau kerja apa gitu. Sementara harta baru ketahuan juga. Harta baru turun. Bayangkan kerjaan banyak tapi nggak taunya susah juga. Terus akhirnya lewat BLK Pasar Rebo itu ada ada spanduk gitu ya, terima magang ke Jepang. Oh, oke. Nah, coba-coba nih ceritanya. Karena latar belakang teknik jadi gampang lah persyaratannya. Terus masuk ke Jepang 2001 ketahuan juga. 2001 tiba di Jepang, 2001 Januari tiba di Jepang, 2001 Desember itu ikut ngerisik belum ada NN ya, masih Sankyu ya. Nikyu gitu ya. Sankyu, ya. Sankyu, alhamdulillah lulus. Tahun berikutnya 2002 ikut lagi belajar, nggak belajar sih sama sebenarnya, cuman mempraktekkan aja gitu bahasa Jepang. Nikyu lulus, tapi giri-giri gitu ya. Penasaran kan, oh kok giri-giri nih. Di Jepang dulu kan banyak berantia tuh, yang orang-orang Jepang ngajarin bahasa Jepang. Nggak taunya bukannya lulus lagi, ikut lagi malah kagak lulus karena nggak belajar gitu. Terus akhirnya pulang ke Indonesia, penasaran, ikut lagi. Dari yang namanya dari waktu itu skornya giri-giri lulus, sampai skornya benar-benar nggak lulus, itu jadi makin turun gitu. Jadi ternyata memang harus bahasa itu memang harus dipraktekkan. Kalau enggak ya pasti hilang deh, pasti. Dan kita juga meraktekinnya kan dulu di Gemba, jadi bahasanya zeng-zeng tiga. Jadi benar-benar ini. Akhirnya 2012 balik lagi ke Jepang, kerja tingkatan lagi N2 di sana, lulus, cuman lupa diambil sertifikatnya. Emang udah kayak salah kayak nggak betul ya gitu.
nggak taunya ternyata butuh banget ya. Terus Betul. saya sekarang ini mau ikut lagi malah nggak bisa lah, maksudnya nggak bisa tuh nggak dapet kuota. Jadi ya latar belakang teknik, terus kenapa harus kuliah di sastra Jepang? Ya itu tadi sebenarnya bukan kebutuhan juga, tapi memang karena ya satu saya juga passionnya emang ternyata saya ini passionnya di sastra gitu atau di bahasa gitu. Karena nggak bisa matematika ya. Menghindari hal-hal eksak. Terus kebetulan saya juga kerjanya setelah berpetualang melanglang buana sana kemari itu ujung-ujungnya di sales juga, jadi ya kita kan hubungannya dengan komunikasi gitu. Jadi wah pengen tahu sih berbahasa Jepang yang sebenarnya tuh berbahasa Jepang yang benar-benar kelas akademisi kayak gimana sih. Oke. Karena kalau jujur ya, kalau kita di sehari-hari itu ya bisa memang bekerja atau belajar atau berbicara komunikasi dengan orang Jepang, tapi kok kayaknya gue nggak intelek banget bahasanya gitu ya. Jadi ya sebenarnya motivasinya itu satu, yang kedua ya motivasinya karena istri di rumah udah kuliah lagi. Jadi motivasi kedua itu ya dorongan dari istri gitu ya. Harus kuliah lagi. Ini aja udah diancam lagi. Nah, kalau udah lulus langsung ambil S2 ya. Buset, emang dikira gampang. Berarti lingkungannya mendukung ya. Sip. Justru saya kurang nyaman kalau terlalu mendukung. Kapan nyantainya? Oke. Terima kasih Mas Malik ceritanya ya. Jadi itu cerita dari Mas Malik ya. Mas Malik punya latar belakang yang beda lagi ya. Lulusannya awalnya tadi politeknik ya ternyata. Tapi karena sempat ke Jepang jadi melanjutkan ke sastra karena alasan tadi ya. Sip. Ada yang mau cerita lagi? Saya pengen dengar dari Aulia nih, gimana Aul? Bisa cerita nggak Aul? Lagi Iya, Sensei. bisa ngobrol? Bisa. Bisa, oke. Aul, dulu waktu masuk Unsada udah bisa bahasa Jepang atau belum? Baru kenal hiragana katakana doang. Oh, berarti udah sedikit-sedikit ya? Iya. Oh, kenapa tuh memutuskan masuk ke ke belajar bahasa Jepang gitu? Karena saya menarik aja. Lagi juga pas SMA tuh kan dapetnya yang jurusan bahasa ya. Ada bahasa Jepangnya juga. Oh, gitu. Oke. Jadi ya nerusin aja gitu. Sip. Sempat belajar ya berarti ya? Iya. Oke. Ya, makasih Aul ceritanya. Ya, jadi Hai. ya, makasih banyak. Jadi di kelas karyawan ini, terutama di kelas karyawan ya. Kalau di kelas reguler juga sama sebenarnya. Macam-macam, walaupun lingkupnya kadang beda, skupnya ya. Maksudnya skalanya tuh kadang beda. Nah, kalau di kelas karyawan ini lebih bervariasi lagi. Ya. Jadi kadang kondisi seperti ini itu bisa mengarahkan mahasiswa ke mana-mana sebenarnya. Ada yang ke jalan yang baik dan ada juga yang malah kontraproduktif. Ya. Jadi terjerumus gitu ya. Kenapa? Terjerumus. Ya, jadi bisa mengarahkan mahasiswa ke bisa positif, bisa juga negatif ya. Tergantung bagaimana persepsi mahasiswa itu menghadapi lingkungannya gitu ya. Kadang kalau sudah lihat banyak yang bisa nih, waduh, jadi ragu juga ya buat ngobrol gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita khawatirkan mungkin dikhawatirkan sama orang lain juga gitu ya. Jadi saya juga memahami kelas ini bervariasi dan saya paham bahwa semua punya latar belakang yang beda-beda, lingkungan yang sekarang pun ya, sekarang kita ini sama-sama sedang ikut kuliah Zoom ya. Tapi posisi kita tuh masing-masing ya udah jelas sih beda ya, beda tempat gitu. Tapi maksudnya kondisinya itu lagi mendukung atau enggak gitu loh. Ada juga yang ada yang kondisinya mendukung, ada juga yang
mungkin belum di kondisi yang nyaman untuk menerima informasi dari kuliah ini gitu ya. Jadi macam-macam ya. Ya, walaupun kondisinya begitu, tapi saya berharap dengan kondisi kalian masing-masing itu kalian harus berusaha berkontribusi ke kuliah ini ya. Jadi kontribusinya bisa macam-macam. Misalnya tidak bisa kasih pendapat di kelas di sesi Zoom itu nggak apa-apa, tapi bisa menjalankan prosedur ya pengerjaan tugas dan sejenisnya dengan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Kenapa saya bilang begini? Mohon maaf karena masih ada mahasiswa yang saya lihat belum melakukan prosedur pelaksanaan tugas dengan baik. Jadi walaupun ini namanya perkuliahan, tapi sebenarnya kita di sini belajar kerja juga ya. Jadi kalian juga mungkin ada juga yang sudah kerja ya. Sama saja sebenarnya. Saya supervisornya, saya atasannya, kalian misalnya karyawan saya kasih tugas nih, sampai tanggal sekian, nah itu selesai nggak tugasnya, kan gitu. Kalau di perkuliahan, tugas belum selesai, tinggal minta maaf sensei belum jadi, belum ada, belum jadi, maaf, ya, terus dari saya, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di kehidupan nyata, itu tidak bisa seperti itu, ya. Kalau di kehidupan nyata ya, konsekuensinya ada lagi yang lebih real ya. Jadi mumpung ini ya sebagian dari kalian udah kerja ya. Untuk yang istilahnya masih belajar untuk mengarah ke sana itu mohon bisa mengikuti ritme di perkuliahan ini ya supaya saya bisa melihat kinerjanya ya. Oh, ini kinerjanya bagus. Oh, ini kinerjanya kurang gitu ya. Jadi kan supaya kita punya standar di mata kuliah ini itu kan harus ya punya ada standarnya kan, nggak mungkin kuliah itu asal-asalan ya. Walaupun saya kadang kalau kasih instruksi itu kelihatannya kayaknya Hari Sensei itu nggak tegas gitu, nggak. Padahal udah ada sebenarnya deadline-nya. Tapi kenapa saya kayak gini ya situasinya, maksudnya memberikan aura seperti ini? Saya pengen mengajak mahasiswa itu bisa memilih ya. Saya memberikan pilihan kalau perkuliahan itu mana ini pilihannya ada mau sesuai prosedur atau enggak. Jadi saya kelihatan sekarang mana yang bisa mengerjakan dengan baik, mana yang enggak. Jadi secara alami gitu kelihatan ya. Jadi bisa melihat seperti itu. Jadi kalau dari saya sih ya nggak ada apa-apa, nggak ada sanksi misalnya apa gitu. Saya juga nggak punya niat ngasih nilai yang aneh-aneh gitu ya. Hanya saja untuk perkembangan kalian pribadi ya, untuk perkembangan kalian sendiri itu harus bisa memilih, harus bisa memutuskan, harus bisa memberikan kepada diri kita sendiri itu patokan-patokan gitu ya. Kalau tidak bisa memberikan seperti itu, tidak bisa memutuskan, kalian akan selamanya diputuskan oleh orang lain. Hidupnya ya, saya tidak mau kalian berakhir seperti itu gitu ya. Harus bisa memutuskan diri sendiri, saya sebaiknya deadline-nya tanggal segini, saya putuskan selesaikan sampai sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya nunggu dikasih instruksi dulu ya, kerjakan sampai sini, kalau enggak kan kalau saya gampang. Kalau misalnya dosen udah capek, tinggal galak aja ya kan. Awas kamu kalau nggak ngumpulin gak lulus gitu. Udah selesai semua submit ya. Jadi tapi saya nggak pernah punya pemikiran ke sana karena ya nggak ada gunanya ya. Saya juga pengen kalian juga bisa memutuskan sendiri. Itu yang sekarang itu kurang, kemampuan untuk memutuskan bahwa ini jalan yang terbaik untuk saya gitu. Kalau saya tidak melakukan ini, ada resikonya. Saya nanti akan terima resiko itu. Nah, bisa nggak seperti itu? Ya, jadi harus tahu ya, masing-masing. Maksudnya, saya tahu semua dalam keadaan, ada juga yang kerja sambil kuliah, capek ya, saya paham. Kalaupun ya, mungkin namanya yang saya bilang paham ini nggak tahu benar-benar paham atau enggak ya, saya juga belum memastikan. Tapi
saya sudah mengimplementasikan pemahaman saya ke pelaksanaan perkuliahan ini gitu. Jadi pertama nggak ngasih pekerjaan yang saya pun tidak suka mengerjakannya gitu. Kalau saya sampai sebel ngerjainnya, saya nggak akan kasih ke mahasiswa. Saya juga akan kerjakan hal yang sama dengan mahasiswa. Terus deadline-nya juga saya pikir cukup dan dari situ saya berharap mahasiswa bisa mengatur sendiri, ya. Jangan diatur terus. Karena sudah banyak orang yang maunya diatur. Saya atur aja saya dah gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu, nah sulit berkembang, ya. Saya pikir yang udah bekerja juga udah banyak melihat orang yang maunya nunggu instruksi aja dah saya gitu ya. Itu capek ngelihatnya sebenarnya. Ada inisiatif ya, nah itu. Yang membedakan orang itu ya cuman inisiatif ya. Mana yang maju dan mana yang belum bisa maju itu ya inisiatifnya ada atau tidak di situ. Ya. Ada inisiatif, insya Allah bisa maju. Walaupun prosesnya mungkin sedikit beda ya, maksudnya susah gitu atau gimana gitu. Tapi selama ada inisiatif itu pasti akan maju. Gitu ya, itu pengalaman pribadi saya, terus pengalaman ya saya lihat selama ini mahasiswa yang punya inisiatif dan yang saya pikir ya saya nilai kurang inisiatifnya di perkuliahan ya, itu ya kelihatan. Ya, tapi bukan berarti saya menjudge kalian sekarang, enggak. Saya cuma istilahnya ini kekhawatiran saya juga, soalnya dengan melihat 7 minggu ini ya masih ada mahasiswa yang belum paham gimana cara mengerjakan tugasnya gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, bukan mau marah ya. Enggak. Saya udah melalui proses itu, jadi nggak pengen yang aneh-aneh gitu. Jadi begitu, guys. Ya, jadi itu sedikit kekhawatiran saya. Mohon maaf ya kalau agak ini. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silakan. Di kuliah ini kalian bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan tanpa takut dihakimi gitu ya. Nanti pasti di belakangnya apa gitu. Insya Allah nggak ada. Ya. Terus di kelas ini sebenarnya ada mahasiswa yang sudah dapat penyetaraan. Maksudnya itu penyetaraan itu jadi dia sebenarnya nggak perlu ikut kuliah juga udah dapat nilai A. Tapi mahasiswanya masih ikut di sini, masih mengerjakan tugas. Terima kasih banyak ya. Itu inisiatifnya tinggi sekali. Saya apresiasi sekali ya. Senang banget lihatnya. Ya, jadi mohon kerjasamanya ya. Jadi untuk mahasiswa yang belum melaksanakan prosedur pelaksanaan tugas dengan baik, itu dicek kembali ya, dicek kembali. Oh, saya belum ininya, saya belum itunya. Silakan diperbaiki. Ya. Terus hari ini saya mau kasih penjelasan mengenai sedikit feedback ya. Saya sudah baca juga hasil perbaikannya ya. Nah ini hasil perbaikannya itu kan kemarin saya minta perbaiki, tapi ada mahasiswa yang belum submit perbaikannya. Nah itu mohon kerjasamanya ya. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Kalau misalnya gini, kan misalnya apa ya analoginya ya. Nanti aja lah, nanti kepanjangan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk bukan berarti semua mahasiswa tidak sesuai prosedur ya. Banyak yang sudah menjalani melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Saya berterima kasih sekali ya. Tertolong sekali, saya pekerjaannya jadi mudah ya. Terus minggu lalu itu saya minta kalian untuk memperlihatkan ya kan ya hasil terjemahannya ke orang lain. Gimana? Udah? Sudah selesai. Udah nanya ya. Udah. Mas Firman gimana Mas Firman? Nanya ke siapa? Dia udah kasih lihat Istri ke istri dah. Sama berarti ya. Terus responnya gimana? Iya aja. Iya. Begitu tentunya. Oke. Ngerti. Tapi paham gitu ya isinya ya?
Iya, begitu Sensei. Oke, sip. Ya, terima kasih Mas Firman sama Mas Malik ya. Ada yang lain mau cerita silakan. Gimana responnya dari orang yang kalian perlihatkan? Kalau ada, Saya liatin ke adik saya, responnya sama sih, biasa aja. Iya, ngerti, udah gitu doang. Ngerti gitu doang ya, oke. Iya. Sip, terima kasih Mas Teguh. Yang lain gimana? Ada? Bisa cerita, silakan. Ya. Bisa nggak? Ada yang nggak bisa? Ya, kalau misalnya saya, mohon maaf saya nggak sempat, ya itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya berharapnya, kenapa saya minta kalian nanya ke orang lain? Karena kalau misalnya hanya dapat masukan dari saya, kadang kan kita nggak bisa percaya juga nih orang kayaknya beda deh ininya pemikirannya gitu ya. Misalnya ya, itu boleh juga mencurigai saya, nggak apa-apa ya. Nah, supaya kita bisa mendapat sudut pandang orang lain, nah saya makanya minta tolong ke kalian tunjukin hasil terjemahannya ke orang lain. Ngerti nggak tuh orangnya? Tapi ya, seperti yang tadi kalian sudah cerita, ada yang dapat di kelas lain ya, ada yang dapat feedbacknya tuh bagus gitu loh. Oh ini kurang, ini saya nggak ngerti bagian ini. Ada yang bilang begitu temennya. Tapi ada juga yang seperti Mas Teguh, Mas Malik, Mas Firman ya, cuma dapat ya oke ngerti lah gitu ya, gambaran kasarnya ngerti gitu ya, udah ngerti doang gitu. Ada yang dapat feedback hanya secara garis besar saja dan itu pun nggak apa-apa. Yang penting sudah dapat feedback gitu. Yang lain ada yang mau cerita lagi silakan. Enggak ada yang mau cerita ini berarti enggak nanya gitu ya? Saya bisa menyimpulkan gitu enggak? Kenapa? Nanya. Oh nanya, ya oke. Tapi ini. Kenapa Aul? Saya mau cerita dong, Silakan ya. Nggak boleh. Syarifah itu. Oh Syarifah, maaf Syarifah. Kirain Aulia, suaranya mirip dikit. Jauh Sensei. Gimana Syarifah? Silakan. Kan saya nunjukin ke adik saya ya, Sensei. Adik saya kan dia kan biasa ngelesin bocah-bocah SD SMP. Oh, oke. Nah, itu saya dikoreksi habis-habisan. Habis-habisan. Kata bahasa Indonesianya. Kata bahasa Indonesia. Nggak sesuai Katanya KBBI gini, berarti. enggak katanya gini kan di situ kan ada 6 kan. Katanya, saya kejelasin ini berapa menit, terus kata dia nih, kalau kamu mau nanya jangan berapa menit, mending berapa lama gitu. Oh, jadi dia ngajarin saya. Tuh berarti bagus feedbacknya tuh. Iya tuh, dapat feedback yang detail ya. Daripada ditanya, iya bagus ini udah cukup. Tep. Daripada yang feedbacknya, iya ngerti. Oke. Ya, makasih Syarifah ceritanya. Ada lagi ceritanya? Sensei, kalau saya sama rekan kerja. Oh, gimana tuh? Itu tentang judul aja sih Sensei. Jadi di situ kan ada mata seru itu kan bentuk apa ya? Sieki Sensei. Sieki. Iya, itu kan dianya kekeh aja sama kan harus membuat orang lain menunggu gitu kan. Oh, oke. Iya sih saya dulu udah bikin kayak gitu, cuman saya tunjukin ke ini rata-rata itu apa ditunggu gitu kan, yang pas gitu. Cuman namanya orang beda persepsi Sensei. Iya, betul. Itu aja Sensei. Terima kasih Mas Huda ya. Iya, terus tadi ada Fajar juga ya. Fajar, makasih Fajar. Sudah Sensei ke Malik Senpai ya. Ke Mas Malik. Waduh, jangan bawa-bawa nama saya. Ya, silakan Juli. Gimana Juli? Enggak, Sensei, kepencet. Kepencet. Kirain mau ngobrol. Ya. Klasik itu. Ya udah mumpung ini. Gimana Juli? Ya Juli. Apanya, Sensei? Apanya? Nunjukin nggak ke orang lain? Belum. Ya oke. Sip. Terima kasih ya udah ngobrol ya, nggak apa-apa. Ya jadi tapi ya saya juga susah juga sih nilai ya, kalian nggak sempet gitu ya, mungkin sibuk atau apa ya. Ya terima kasih untuk yang sudah mengikuti ya
permohonan saya kemarin minggu lalu. Semoga dari situ kita bisa dapat sudut pandang yang lain ya. Kalau di pekerjaan yang real itu kan namanya proofreading ya, kalau mengecek hasil terjemahan orang lain itu ya proofreading. Hai, betul Sensei. Iya, jadi itu yang paling baik sebenarnya ya. Kadang kalau dengan persepsi kita sendiri atau dengan pendapat kita sendiri menerjemahkan itu ya susah ya dapat yang sesuai gitu ya. Kadang kita perlu pendapat orang lain gitu. Makanya di perkuliahan ini saya banyakin diskusinya ya, kemarin juga sama. Ya, terima kasih. Terus saya juga sudah baca perbaikannya yang sudah diupload ya, terima kasih banyak. Saya berkesan dengan hasil pekerjaannya Somad. Somad ada di sini, Somad? Ya, hadir Sensei. Ya, terima kasih banyak ya, pekerjaannya rapi sekali. Jadi Somad ini menuliskan hasil terjemahannya dari yang awal sampai yang sekarang ya, ada perubahan-perubahan banyak terjadi di situ ya. Terima kasih banyak. Itu buat compare Sensei, biar memudahkan untuk mendapatkan terjemahan yang bagus. Iya, terima kasih banyak. Itu juga memudahkan saya ya untuk melihat perkembangannya. Terima kasih banyak. Terus punya Fajar juga saya udah lihat sih, bagus ya terjemahannya. Terima kasih banyak Fajar. Yang lain juga sudah saya baca sebenarnya ya. Terima kasih banyak. Terus nanti saya mau bahas tentang UTS juga, tapi sebelum itu saya mau bahas sedikit mengenai beberapa terjemahannya ya. Tapi apa yang saya tulis di sini itu bukan berarti nggak bagus ya. Mohon digaris bawahi. Sebentar, ini ada yang error. Oke. Oke. Ya, agak aneh ini. Sip. Jadi yang di saya lagi hujan, kedengeran nggak suara saya? Kedengaran Sensei. Oke. Hujannya malah nggak kedengaran. Sip, terima kasih. Ya, jadi apa yang saya tulis di sini bukan berarti itu nggak bagus ya. Ini ya contohnya seperti ini. Ini kalau nggak salah punyanya Fajar ya. Fajar ini 500 orang Jepang ditanyai pertanyaan sebagai berikut. Ini juga sudut pandang yang baru ya. Maksud saya yang tidak terpikirkan oleh saya tapi oke gitu. Ya, bagus banget ini menurut saya ya. Jadi sudut pandang cara berekspresi yang lain dan ini secara bahasa Indonesia masih berterima namanya ya. Masih bisa kita terima gitu loh. Masih bisa oke gitu ya. Itu original kan tuh Sensei. Oke. Sip. Terus untuk yang lain itu saya juga sudah baca, rata-rata sudah oke ya. Pesannya sudah tersampaikan, hanya saja memang cara berekspresinya macam-macam ya, itu nggak apa-apa. Tapi masih dalam tahap berterima, masih bisa oke untuk diterima sebagai ekspresi bahasa Indonesia yang wajar ya. Nah, terus ada juga penerjemahan yang kesannya itu mempersingkat ya, membuatnya jadi simple gitu ya. Memang kadang dalam proses penerjemahan kita kadang menghilangkan, ada aspek yang kita hilangkan ya untuk terkait dengan penyesuaian dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi memang kadang terjadi hal itu ya. Hanya saja kalau misalnya terlalu singkat pun itu juga bisa memunculkan resiko gitu ya. Memunculkan resiko apa? Memunculkan resiko disalahpahami ya. Jadi misalnya contohnya seperti yang saya tampilkan di sini. Menurut Anda berapa menitkah Anda ditunggu teman? Nah, ini kalau menurut saya terlalu terlalu simple. Sebentar. Oke. Ya, jadi ada pesan yang jadi hilang begitu ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Jadi tidak ada pesan yang jadi tidak tersampaikan.
Apa yang tidak tersampaikan menurut kalian dengan ini? Dengan kondisi ini, ada yang bisa ngobrol? Kira-kira gimana? Ada nggak yang bisa cerita? Nah, ini beresiko menurut saya ya, karena terlalu pendek dan jadi akibatnya ada yang pesan yang hilang. Apa itu kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kan konteksnya itu kan kita dalam apa ya? Ada kondisi di mana kita itu memang gitu ya, ditunggu oleh teman ya. Hanya saja yang apa namanya? Sebenarnya kan bukan hanya ditunggu ya, tapi kalau ditunggu dalam bahasa Indonesia itu macam-macam bisa nuansanya, bisa positif juga sebenarnya kan, bisa negatif, bisa positif. Nah, aspek yang hilang dalam hal ini adalah aspek bahwa kita tuh merugikan orang itu gitu loh. Jadi mungkin tadi ya, mata seru itu ya, jadi ada aspek yang tidak tersampaikan kalau terjemahannya terlalu singkat seperti ini. Jadi ada aspek tadi ya, bahwa kita itu merugikan teman ini gitu. Nah, itu mungkin perlu ditinjau lagi ya, dicari lagi ekspresi yang lebih mewakili pesan tadi ya. Terus di nomor 5 dan 6 juga ini banyak yang sudah baik ya terjemahannya. Terus di nomor 7, ini juga saya tulis di sini bukan berarti jelek ya, enggak, ini bagus sekali makanya saya tulis di sini. Jadi sudah bisa menangkap ya pesannya. Dan yang terakhir ini saya tulis di sini karena saya pikir ini beresiko. Kenapa beresiko? Karena di sini membagi, jadi seolah-olah ada dua kegiatan gitu ya, yaitu disiplin terhadap diri mereka sendiri dan berusaha tepat waktu. Padahal disiplin di sini adalah bagaimana dia melakukan ini kan gitu ya sebenarnya. Jadi jibuni kibishku. Nah, bagian ini adalah bagian yang sebentar saya tandain ya. Sebenarnya bagian ini adalah informasi yang melengkapi, yang menerangkan bagian ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau disampaikannya ini dua hal yang berbeda itu jadi bisa disalahpahami ya. Padahal yang jibuni kibisku yang ini ya, ini adalah kondisi bagaimana kegiatan menepati janji atau menepati waktu itu dilakukan gitu. Misalnya makan dengan cepat. Nah, kegiatan makan itu dilakukan seperti apa? Diberi keterangan dengan cepat gitu. Hayaku taberu gitu kan ya. Nah, itu yang sama terjadi di konteks ini ya. Jadi sebenarnya kalau pakai dan ini jadi seolah-olah ada dua kegiatan, padahal itu saling menerangkan padahal ya. Jadi ini bagian yang ini itu perlu diwaspadai ya. Jadi bukan dan ya, tapi dengan disiplin gitu. Berusaha menepati waktu dengan tegas atau dengan disiplin begitu ya. Seperti itu. Terus yang lain, nah ini juga ada nomor 8, 9 juga rata-rata sudah baik ya, terima kasih banyak. Nah terakhir nomor 10 dan 11 ini di sini saya nyangkut istilahnya ya, kesangkut di sini butuh waktu gitu. Ya sebenarnya kita nggak butuh waktu sebenarnya, nggak untuk membuat orang lain menunggu itu kan sebenarnya kita nggak butuh itu gitu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya butuh ini agak beresiko karena
ya sebenarnya kita bukan berarti butuh waktu untuk membuat orang lain menunggu gitu kan ya. Agak ribet sorry ya bahasa Indonesianya. Tapi itu yang saya rasakan. Terus yang ini ya, dengan begini kesimpulan yang bisa diambil adalah kebanyakan berpikir bahwa tidak apa membuat kekasih mereka menunggu hingga kurang lebih 20 menit ya. Pesannya tersampaikan, hanya saja kalau dari saya yang istilahnya saya juga ya gini-gini ngajar bahasa Indonesia juga gitu. Jadi ya paling nggak biasa nulis bahasa Indonesia yang formal gitu ya. Dan memikirkan bagaimana bahasa Indonesia yang efektif. Nah, kalau saya pribadi melihat ini, mungkin masih perlu review lagi, gitu. Perlu berkomunikasi sama, mendapatkan masukan dari orang lain, gimana supaya caranya kalimatnya bisa jadi lebih efektif lagi. Gitu. Jadi masalahnya tuh bukan pesannya ini udah oke, tapi perlu penyesuaian lagi, gitu ya. Penyesuaian inilah yang susah, makanya sudah 2 minggu kemarin juga saya adakan diskusi terus kan ya supaya kalian bisa dapat masukan dari orang lain ya. Terus selanjutnya yang terakhir ini ya, juga di awal kalimat ini juga sebagai bahasa Indonesia ini namanya tidak berterima ya. Kalau juga di awal itu katanya jungle. Bahasa Indonesianya jungle. Jadi mohon diperhatikan lagi. Nah, kenapa bisa begini ya? Padahal kita orang Indonesia, tapi kok kesulitan menyusun kalimat bahasa Indonesia yang efektif gitu ya. Pesannya sih ngerti, tapi kok nggak bisa gitu ya. Sulit gitu, walaupun bisa tapi mengalami kesulitan gitu ya. Kenapa begitu? Ya, kira-kira kenapa? Ada yang bisa cerita? Kenapa sulit merumuskan gitu bahasa Indonesia yang oke? Mungkin kurang baca Sensei. Ya, terima kasih. Literasinya kurang, terima kasih. Ada lagi? Sehari-hari nggak pakai bahasa Indonesia yang benar. Ya, oke. Hari ini pakai bahasa Sunda. Ya, kadang kemarin ada yang nanya ke saya, Sensei boleh nggak pakai bahasa kita dulu nerjemahinnya gitu. Jadi pakai bahasa sendiri gitu loh, pakai bahasa yang kasar gitu. Maksudnya bukan kasar juga sih, tapi bahasa kayak sampai pakai gitu, bakal gitu ya. Pakai bahasa yang kasar dulu boleh nggak Sensei? Boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Kita terjemahin dulu pakai gitu ya? Iya betul pakai bahasa yang kita pahami gitu loh. Sebenarnya oke aja, hanya saja bukan berarti berhenti di situ. Harus ada penyesuaian lagi setelah itu ya. Jadi pada tahap tertentu menggunakan bahasa sendiri itu akan membantu kita mengkonfirmasi isi pesannya. Itu oke. Hanya saja prosesnya tidak berhenti di situ. Ada proses penyesuaian lagi gitu, ya. Seperti itu masukan dari saya sedikit. Jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, kalau Jepang Indonesia itu sulitnya melakukan penyesuaian terhadap bahasa Indonesianya. Tapi kalau Indonesia Jepang, kita pertama punya kekhawatiran di kemampuan bahasa Jepang. Ya. Nah, tapi ada cara ya supaya kita bisa dapat terjemahan yang presisi, yaitu kita harus belajar dulu, research dulu. Nah, kemampuan research-nya ini yang mempengaruhi presisi penerjemahan kita ya. Jadi kalau Jepang Indonesia itu penyesuaian bahasa Indonesianya yang sulit, kalau Indonesia Jepang adalah proses research-nya yang sulit. Ya. Kalau misalnya kita mau beradu hasil terjemahan dengan kemampuan bahasa Jepang, itu pasti akan selalu ada orang yang di atas. Ya. Entah dia N1, entah dia N0 gitu ya. Pasti ada yang di atas. Ada ya N0. Ya, kayaknya ada nanti. Bohong. Ya. Pasti ada ya begitu. Nah, supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, makanya di sini kita belajar ya, dengan kondisi yang sekarang kita masih bisa bersaing ya. Nah, gimana cara bersaingnya? Kalau Jepang Indonesia, proses penyesuaiannya ini yang harus
banyak mengeluarkan waktu dan tenaga, membutuhkan ya, bukan mengeluarkan, membutuhkan waktu dan tenaga. Nah, kalau sebaliknya itu proses research-nya yang butuh waktu dan tenaga banyak ya. Jadi seperti itu gambaran kasarnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kira-kira itu sedikit masukan dari saya, banyak sih sebenarnya. Sorry. Nah, ini kalau tidak ada yang tanya, ini saya mau jelaskan tentang UTS. Penasaran kan? Ya, jadi ini proposal. Ya, proposal dari saya. Saya mengajukan kegiatan ini sebagai kegiatan yang akan dilakukan sebagai UTS. Ini ingat ya, saya bukan menyampaikan keputusan, tapi kita berusaha, saya mau nyampaikan dulu, ini rencananya kayak gini loh. Nah, kalian oke atau enggak rencananya sama rencana itu nanti silakan disampaikan ya. Saya jelaskan dulu. Pertama, pada dasarnya nanti di UTS kita akan menerjemahkan sebuah audio baru. Jadi nanti ada audio bahasa Jepang seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin kan ada moshi-moshi, terus apalagi matsu jikang, mataseri jikang kan ya. Nah, untuk UTS akan ada audio baru. Terus cara mengerjakannya pun sama. Pertama, jadi nanti audionya itu detail mengenai UTS-nya, kalau oke, akan saya terbitkan hari ini. Nanti di GCR akan muncul pelaksanaan UTS. Nah, nanti cara kerjanya seperti yang kalian lihat di layar ya. Pertama kerjakan sendiri dulu. Cara kerjanya sama seperti yang kemarin. Pertama pakai metode dictogloss, yaitu mendengarkan dulu sampai terakhir, terus baru mencatat apa yang kalian tangkap. Lakukan sampai kalian ya merasa sudah muak gitu ya, sudah capek gitu. Kalau sudah selesai, sudah capek dengan dictogloss, itu kalian bisa mencatat audionya dengan cara yang kalian sukai. Misalnya dengan memencet tombol pause dulu gitu. Terus catat, di rewind lagi, di pause lagi, dicatat lagi. Boleh seperti itu. Nah, di tahap ini kalian akan menghasilkan naskah bahasa Jepang dan di bawahnya ada terjemahannya. Jadi di tahap pertama itu kalian akan menghasilkan ini pura-puranya kertas A4 ya. Kalian akan menghasilkan naskah bahasa Jepang dan terjemahannya di bawah. Ya. Sampai sini bisa paham? Oke ya. Paham. Jadi tidak akan ada Google Form. Jadi langsung dalam bentuk seperti ini. Nah, setelah tahap ini selesai, kalian menghasilkan ini ya, menghasilkan naskah bahasa Jepang dan terjemahannya. Kalian kerja berkelompok. Menggunakan hasil terjemahan ini kalian bertemu. Ya. Pakai Zoom masing-masing ya. Kalau mau online boleh, mau offline juga boleh, terserah. Ya. Silakan kalian berkelompok, ketemu, berdiskusi mengenai hasil terjemahannya masing-masing. Mengkonfirmasikan naskah bahasa Jepangnya gini bukan sih? Ya, konfirmasi naskah bahasa Jepangnya betul atau enggak, sesuai atau enggak. Terus terjemahannya gimana nih? Gitu. Aduh, gue pusing nih bagian yang ini, punya lu kayak gimana? Jadi berdiskusi seperti itu, sama seperti kemarin ya. Hanya saja kelompoknya ini tidak bisa banyakan. Jumlahnya saya tentukan hanya sampai 3 orang saja. Mana? 3 orang saja, bebas tapi terserah. Milih sendiri, Sensei? Milih sendiri. Oh, langsung WA nih orangnya. Ya. 3 orang ini mau diskusi online boleh, offline boleh. Tapi hanya 3 orang. Ya. Terus diskusi 3 orang ini kan nanti masing-masing dapat masukan kan. Nah, nanti berdasarkan hasil diskusi tadi,
pulang ke rumah masing-masing gitu kan, terus introspeksi kan, tadi dia bilang begini, oh iya betul juga ya. Nah, lakukanlah perbaikan terhadap naskah yang sudah kalian hasilkan di pertama ya. Nah, nanti hasilnya itu berupa, ini kertas A4 lagi ya, ini naskah, terus nanti ada hasil terjemahan pertama, terus yang terakhir adalah hasil terjemahan setelah kalian melakukan diskusi. Finalnya ya, finalnya kayak gimana. Nah, hasil terjemahan yang ini bukan berarti harus sama dengan teman sekelompoknya. Yang penting kalian sudah dapat masukan, tapi ekspresinya itu boleh beda-beda, nggak harus sama. Hanya saja saya perlu informasi siapa saja, dengan siapa saja kalian sudah berdiskusi di bagian sininya gitu ya. Sampai sini bisa paham? Bisa, udah kebentuk Sensei. Nah, nanti inilah yang akan kalian submit ke Google Classroom dalam bentuk file Microsoft Word atau file aplikasi sejenis ya, bukan PDF atau gambar. Word ya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Paham. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira dengan UTS kayak gini kalian bisa ikhlas ngerjain atau tidak? Ikhlas banget. Saya sih oke sih. Dan ridho. Sangat oke. Ikhlas ridho. Dan ridho. Ya, terima kasih. Yang lain gimana? Silakan memberikan opininya ya. Yang lain siap katanya Sensei. Woi. Siap kok Sensei. Berarti waktunya 1 minggu aja nih ya, Sensei. Jadi gini, kalau waktunya itu silakan kalian bisa. Ini kan saya publish dari hari ini. Literally kalian bisa bekerja dari hari ini untuk UTS gitu. Jadi besok kita udah submit UTS gitu ya, Senin. Nah, mengenai jadwal UTS udah ada yang lihat belum? Udah minggu pertama. Minggu pertama kan ya. Nah, minggu depan ya. Gini, saya mau mempermudah. Jadi untuk submissionnya, untuk pengumpulannya, saya bisa memberikan deadline di GCR sampai dengan hari Sabtu minggu kedua UTS. Hanya saja, karena UTS-nya di minggu pertama, saya perlu kerjasama dari kalian untuk memperlihatkan ke portal bahwa kita minggu pertama itu udah UTS. Gitu. Dengan cara gimana, Sensei? Dengan cara ya absen. Ya di submit. Absen. Iya. Nggak usah ini ya, nggak usah nunjukin apa link itu. Itu harus. Harus juga. Ya, sama aja. Nah, tapi kan kalian bisa kerja dari sekarang kan, walaupun belum selesai, silakan submitkan saja link gitu. Dari dokumen yang sudah jadi sementara. Gitu. Oh ya. Tanggung Sensei, selesaiin aja lah. Ya, terserah kalau mau diselesaikan boleh ya. Iya, mending sekalian jadi Sensei. Ya udah. Syukur kalau begitu, saya senang dengernya bisa periksa dari. Soalnya minggu kedua masih banyak yang harus di itu. Minggu kedua banyak coy. Banyak. Oke. Yang harus di UTS-kan. Boleh. Tapi kan tidak semuanya punya ruang di hati yang sama. Makanya saya sediakan sampai minggu kedua. Oke, Sensei. Ya, sampai sini paham semua? Hai, paham semua dan apakah bisa menerima kondisi tadi pelaksanaan UTS-nya atau enggak? Saya mohon ini ya paling nggak di chat deh, kasih kabar gitu. Ya oke, Sensei gitu ya. Oke Sensei itu. Ya. Oke, ya, terima kasih yang sudah kasih feedback ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, makasih banyak. Kalau ada dari kalian yang keberatan atau punya kekhawatiran, itu mohon kasih tahu ke saya ya. Informasikan, komunikasikan keberatannya supaya bisa sama-sama enak ngerjainnya ya. Oke ya, berarti sampai sejauh ini masih oke-oke aja ya. Oke, baik, terima kasih.
Kalau begitu saya hapus dulu. Sensei, mohon maaf Sensei. Ya, silakan. Untuk kelompoknya gitu Sensei, itu nanti kan dipilih kita sendiri ya. Ya. Khawatirannya gini Sensei, kita kan cukup banyak nih Sensei, Ya. 30 berapa gitu. 25. Adakah range gitu Sensei, misalnya 3 sampai 5 atau gitu. Takutnya nanti ada yang 3 gitu, tapi biasanya kita akrabnya biasa berempat gitu, tapi satu orangnya itu jadi linglung gitu, kemana sih, bingung. Iya ya. Kasihan ya. Ya. Oke. Ini kan ada 25 ya. Apa saya random aja bagi sekarang? Oh, jangan, saya udah bagiin. Jadi itu lebih baik katanya. Ayo loh. Malik udah ngetek. Gimana tuh? Saya tadi sudah membentuk klub. Ya nanti kalau misalnya ada yang kesulitan dengan kelompoknya, mohon informasikan saja ke saya. Saya nggak apa-apa, Dar. Gimana Mas Firman? Mas Firmannya, ada. Oke. Boleh, Sensei boleh deh seperti ya, itu. Jadi silakan sementara kalian usaha dulu. Nanti kalau terbentur dengan pengkelompokan ya, kelompoknya susah dibagi, nanti kabari saya ya. Oke. Jadi sudah bisa menerima kondisi pelaksanaan UTS seperti tadi ya. Siap, Sensei. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi nanti kalau ada dari kalian yang tidak bisa bicara di sini, bisa japri ke saya ya. Oke, pasti saya akan dengarkan ya masukannya. Baik, seputar UTS sudah saya sampaikan, tadi feedback juga saya sudah sampaikan. Untuk feedback yang tadi, kalau masih ada yang mau perbaiki hasil terjemahannya, silakan. Saya tunggu. Ya, kalau punya saya udah deh itu aja, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi silakan. Mohon perhatikan lagi tugas pertama dan tugas kedua ya. Diperhatikan lagi apakah kondisi kalian sudah terkumpulkan atau belum, tugasnya diperhatikan lagi ya. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Dari kalian ada pertanyaan atau komentar, silakan. Sensei, ya. Saya mau cerita dikit boleh? Boleh. Boleh. Itu tadi saya baca terjemahan Sensei ya, yang di bawah itu yang sebelum. Oh iya. Itu kan iya, itu kan ada apa sih namanya? Boleh lihat lagi nggak sih? Boleh. Iya, ini saya lupa kasih tahu. Sebenarnya saya juga sama seperti kalian ya, memperbaiki lagi hasil terjemahan saya sendiri, dan ini hasil perbaikan saya terhadap terjemahan saya sebelumnya. Iya. Terus saya ingatkan, ini bukan kunci jawaban ya. Saya juga di beberapa tempat ini masih memikirkan ekspresi yang paling pas lagi gitu, lebih enak lagi gitu ya. Saya juga belum final ini ya. Jadi saya bacakan ya. Waktu menunggu dan ditunggu. Kami coba mengajukan pertanyaan berikut kepada 500 orang Jepang. Pertanyaan pertama adalah, jika teman Anda terlambat dalam sebuah pertemuan, nah ini, saya tambahkan terlambat ya. Sensei, itu maksudnya yang saya mau tanyakan, Sensei. Ya. Maaf, Sensei. Gimana pertanyaannya? Ya, yang jadi saya ini ya, apa sih ya, kadang jadi ini juga dilema juga. Kadang saya itu ragu-ragu mau improv kayak gitu, Sensei. Takutnya ini terlambat, di teksnya nggak ada kok, masa iya dimasukin terlambat gitu loh, Sensei. Mungkin dari Sensei gimana gitu, apa mungkin penerjemahan itu emang seperti itu yang penting orang sampaikan atau bagaimana, Sensei? Sip, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Huda ya. Jadi kenapa saya mengambil keputusan seperti ini, karena pertama konsep maci awase itu kan ya, kan mungkin setiap negara punya budayanya sendiri-sendiri. Nah, pertama di teksnya itu tidak ada penjelasan mengenai kondisi bahwa kenapa kita harus menunggu gitu ketika bertemu sama orang, kan berarti
itu ada salah satu yang terlambat gitu kan ya. Kalau menurut saya begitu. Jadi mohon pendapat saya ini jangan dianggap sebagai karena ini sensei berarti ya udah kita terima aja. Enggak. Silakan kalau kalian punya pendapat lain boleh diutarakan ya. Jadi bukan berarti pendapat saya harus diterima gitu ya. Karena saya dosennya gitu enggak. Jadi mungkin kalau dari saya perlu penjelasan kenapa kita harus menunggu. Jadi makanya saya memutuskan untuk menambahkan seperti ini. Jika teman Anda terlambat dalam sebuah pertemuan, kira-kira berapa menit Anda bisa menunggu? Ya. Terus saya pikir ya, berdasarkan pemikiran saya juga, ini resikonya ya untuk disalahpahami itu ya minim ya. Jadi bisa menjelaskan kenapa kita harus menunggu. Gitu. Jadi ada penjelasannya, temannya terlambat. Jadi kalau nunggu saya ikhlasnya berapa menit nih gitu. Jadi bisa berpikir ke sana gitu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Kira-kira berapa menit Anda bisa menunggu? Jawaban terbanyak untuk pertanyaan tersebut adalah sampai 25 menit. Lalu kami juga bertanya, menurut Anda, jika Anda yang terlambat, nah ini juga saya tambahkan ya. Kira-kira berapa menit Anda patut ditunggu? Ini juga saya pikir dengan terjemahan seperti ini bisa menjelaskan kondisinya gitu, bahwa kalau kita yang terlambat itu kita tuh mikirnya saya pantasnya itu ditunggu sampai berapa menit. Saya berharap ditunggu berapa menit gitu ya. Terus jawaban terbanyak untuk pertanyaan tersebut adalah 17 menit. Jadi bagian ini saja sih sebenarnya. Kalau yang bawah itu rata-rata masih sesuai dengan yang kemarin ya. Jadi itu dasar pemikiran saya ya. Ya, terima kasih Mas Huda sudah menanyakan. Terjemahannya keren, Sensei. Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang sependapat, alhamdulillah. Tapi bukan berarti harus sependapat ya, enggak. Tapi ya ini bukti, maksudnya gimana ya? Saya juga setiap perkuliahan ini mikir juga gitu. Bukan berarti saya hanya ya udah kamu kerjain gitu ya. Saya juga harus berpikir ini gimana caranya supaya bahasa Indonesianya enak gitu ya. Karena cuman itu yang membedakan kita dari penerjemahan yang berkualitas sama yang tidak gitu. Sejauh mana kita berpikir gitu ya. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi, Mas Huda. Semoga bisa menjelaskan ya, yang bagian yang belum jelasnya. Sebelum ada lagi, silakan yang mau berkomentar atau bertanya. Ya, baik. Sekali lagi nih, udah terakhir ya, udah mau selesai, saya mau hentikan kuliahnya. Terakhir, saya berharap ini kan pertemuan ke-7 ya. Minggu ke-7 dari sini saya melihat ada yang mahasiswa ya macam-macam gitu, ada yang bisa berkomentar, ada yang bisa ngobrol ke saya senang banget ya, tapi ada juga yang belum bisa. Saya harap yang belum bisa berkontribusi ya, belum bisa mengungkapkan pendapatnya itu ke depannya itu bisa sedikit demi sedikit melibatkan diri ke perkuliahan ini ya. Jadi jangan hanya sebagai penerima saja ya, jangan ukemi ya. Kalau misalnya setelannya udah saya terima aja apa adanya dah gitu ya. Nah itu tidak saya harapkan ya. Jadi mohon bisa berkontribusi entah apa entah kasih ini kayak gitu ya. Nah itu ada reaksi-reaksi gitu. Nah gini misalnya ya. Itu pun sudah merupakan kontribusi yang bermakna buat saya pribadi ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, kita ini ya kalau dikasih lope sama Mas Malik juga perasaannya aneh juga sih sebenarnya. Makasih Mas Malik. Ragu-ragu tadi. Ya, jadi tidak berterima. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya berharap ke depannya kalian bisa melibatkan diri, karena kalau tidak terlibat ya agak sulit juga ya melihat kinerjanya gitu. Oke, mohon dipertimbangkan. Itu saja dari saya hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ya, terima kasih. Sekali sama. Ya, Mas. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih.